Tepat saat ini, geng Serigala Biru tiba. Lebih dari 200 anggota geng Serigala Biru, menunggangi Serigala Roh Hitam, menyerbu desa dari arah lain. Wajah mereka tersenyum sinis, mata mereka berkilauan penuh keserakahan. Selanjutnya, Sekte Api Berkobar tiba. Lebih dari 100 murid Sekte Api Berkobar, diliputi api, menerangi desa dengan cahaya merah tua. Masing-masing dari mereka menggenggam pedang panjang berapi, apinya berderak tertiup angin malam. Paviliun Awan Terbang tiba terakhir. Fonzi memimpin lebih dari 100 murid Paviliun Awan Terbang ke desa dari selatan. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi secercah keengganan melintas di matanya. Namun dia tidak menghentikan mereka. Dia tidak berani. Ketiga pasukan itu, ditambah Paviliun Awan Terbang, yang berjumlah hampir 700 orang, sepenuhnya mengepung desa King Feng yang kecil. Penduduk desa King Feng digiring ke alun-alun desa. Orang tua, wanita, dan anak-anak berkerumun bersama, gemetar. Para pria itu dipisahkan ke satu sisi, masing-masing wajah mereka berkerut karena marah dan takut. Rinaldi berdiri di barisan depan penduduk desa, tubuhnya yang tua sedikit gemetar diterpa angin malam, tetapi matanya tertuju pada Kenny, dipenuhi amarah. "Kenny Ma, sebenarnya apa yang kau inginkan?" Suara Rinaldi serak. "Kami telah tinggal di desa King Feng selama beberapa generasi, dan kami tidak pernah menyinggungmu. Mengapa kau memperlakukan kami seperti ini?" "Sudah kubilang, aku menginginkan pil itu." Suara Kenny tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal sepele. "Berikan aku pil itu, berikan padaku bocah tengil Chen Ping, dan aku akan membiarkanmu pergi." "Tuan Chen belum kembali. Pil itu juga tidak ada di desa," teriak Rinaldi. "Kau bisa menggeledah seluruh desa, kau tidak akan menemukannya." Kenny mencibir. "Kalau begitu aku akan menunggu sampai dia kembali." La melambaikan tangannya, dan beberapa tentara bayaran keluar dari kerumunan dan mulai menggeledah desa lagi. Kali ini, mereka tidak hanya menjarah tempat itu, mereka mulai menyerang penduduk desa. Seorang tentara bayaran melihat seorang wanita muda desa, La berjalan menghampirinya, menurunkan tangannya, dan tersenyum sambil menatapnya dari atas ke bawah. "Mayan juga," kata tentara bayaran itu, jari-jarinya menelusuri wajah wanita itu. Wanita itu gemetar ketakutan, air mata menggenang di matanya. La menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mencoba melarikan diri, tetapi tangan tentara bayaran itu seperti penjepit besi, mencengkeram tubuh bagian bawahnya dengan erat. "Lepaskan!" Suami wanita itu bergegas keluar dari kerumunan, meninju wajah tentara bayaran itu. Otot-otot tentara bayaran itu menonjol, La berhenti sejenak, lalu menjadi sangat marah. "Bajingan, kau mencari kematian." La menghunus pedang panjangnya dan menusukkannya ke perut pria itu. Jelek, mata pria itu membelalak tajam, darah mengalir deras dari lukanya, menodai pakaiannya dengan warna merah tua. La perlahan jatuh, matanya masih terbuka, dipenuhi kebencian dan amarah. "Suamiku!" teriak wanita itu dengan isak tangis yang memilukan, melemparkan dirinya ke tubuh suaminya, memeluknya, gemetar karena isak tangis. Tentara bayaran itu, dengan tangannya terangkat, menatap wanita itu, matanya semakin jahat. "Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku," La menyeringai kejam, merobek pakaian wanita itu. Wanita muda itu berjuang mati-matian, menangis dan memohon belas kasihan, tetapi tangan tentara bayaran itu seperti penjepit besi, menahannya dengan kuat.
Para tentara bayaran di sekitarnya menyaksikan adegan ini, tetapi bukannya menghentikannya, mereka malah tertawa jahat. Hahaha. Liu tua, kau beruntung. Cepat, cepat, tangkap dia. Gadis muda itu benar-benar cantik. Wus, Rinaldi tidak bisa lagi menahan diri. La menerjang ke depan, mendorong tentara bayaran itu ke samping dan melindungi wanita di belakangnya. Dasar binatang buas. Kalian sekelompok binatang buas. Suara Rinaldi dipenuhi amarah dan keputusasaan. Dia masih muda. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Wajah Kenny menjadi gelap. Pak Tua Bangke, saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur. Ini desa King Feng. Saya kepala desa King Feng. Setiap orang di sini adalah anak saya. Jika Anda ingin menyakiti mereka, Anda harus melangkahi mayat saya. Suara Rinaldi serak, tetapi punggungnya tegak lurus, matanya penuh dengan keberanian. Mata Kenny menilpit, kilatan niat membunuh terlihat di dalamnya. Okelah kalau begitu. Karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. La melambaikan tangannya, dan beberapa tentara bayaran menyerbu ke depan, pedang panjang mereka menebas Rinaldi. Meskipun Rinaldi sudah tua, La masih merupakan kultivator dewa emas tingkat 6. La mengayunkan tongkatnya dengan tajam, melepaskan pancaran energi spiritual biru yang membuat beberapa tentara bayaran terlempar. Wus, jebret, jeger, puff, puff. Para tentara bayaran itu tergeletak di tanah, batuk darah, tak mampu bangkit. Wajah Kenny memucat sepenuhnya. Bangke, Pak Tua omon-omon, kau berani melawan. Aku, Rinaldi Zhao, telah hidup selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah melakukan hal hina. Hari ini kau ingin membunuh penduduk desaku, dan aku akan melawanmu sampai mati. Suara Rinaldi bergema di langit malam, setiap kata seperti pukulan palu berat ke hati penduduk desa. Penduduk desa menangis. Mereka memandang punggung Rinaldi yang membungkuk, pada lelaki tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, yang rela bertarung sampai mati untuk mereka. Kepala desa, teriak seorang pemuda, kami juga akan melawan mereka. Ya, lawan mereka, toh kita akan mati juga, lebih baik kita bertarung. Para pria berdiri satu demi satu, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka mengambil batu dan potongan kayu dari tanah, menggunakan apapun untuk melindungi lelaki tua dan anak-anak. Kenny memandang penduduk desa, senyum sinis teruk di bibirnya. Cuih, sekumpulan semut lemah, berani melawan matahari dan bulan. La mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan tajam. Para tentara bayaran menyerang. Pedang berkelebat, darah berceceran. Penduduk desa bertarung mati-matian, tetapi mereka hanyalah penduduk desa biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi para tentara bayaran yang telah menggunakan pedang selama bertahun-tahun? Satu demi satu penduduk desa jatuh. Darah mereka menodai alun-alun desa, berkilauan merah gelap di bawah sinar bulan. Tangisan anak-anak, ratapan orang-orang, raungan para pria bercampur menjadi satu, bergema di langit malam seperti simfoni neraka. Mata Rinaldi merah padam, tongkatnya patah, ia menggunakan tangannya untuk merapal mantra, aliran energi spiritual biru mengalir dari telapak tangannya, membuat para tentara bayaran berhamburan. Namun La sudah semakin tua dan kekuatannya semakin melemah. Terlebih lagi, Kenny dan beberapa tetua dari geng Serigala Hitam telah mengamati dengan cermat, menunggu kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, Kenny bergerak. Wus!
La melompat turun dari platform spiritual dan memukul mulut Rinaldi dengan telapak tangannya. Jebret! Rinaldi terlempar ke belakang, menabrak pohon tua dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Puff! Mulutnya hancur, dan banyak tulang rusuknya patah. Kepala desa! Teriak penduduk desa serempak. Rinaldi berusaha berdiri, darah mengalir dari mulutnya, matanya yang tua dipenuhi keputusasaan dan kebencian. La memandang mayat-mayat yang berserakan di tanah, para wanita yang diseret oleh tentara bayaran dan diperkosa, anak-anak yang menangis di genangan darah, air mata mengalir dari matanya yang berkabut. Wahai dewa di surga! Rinaldi meraung ke langit, suaranya dipenuhi kesedihan dan amarah. Aku, Rinaldi Zhao, telah menjalani hidup dengan perbuatan baik, tidak pernah melakukan kesalahan. Mengapa? Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa ini terjadi pada penduduk desaku? Tidak ada yang menjawabnya. Hanya tawa jahat para tentara bayaran dan tangisan penduduk desa yang bergema di langit malam. Rinaldi menutup matanya. Tubuhnya mulai bercahaya. Energi spiritual biru melonjak dari dalam dirinya, semakin terang dan panas. Tubuhnya membengkak, retakan muncul di kulitnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. La akan menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan diri seorang dewa emas tingkat 6 cukup untuk meratakan seluruh desa. Ekspresi Kenny berubah. Hentikan dia, teriaknya. Dia akan meledakkan diri. Beberapa tentara bayaran bergegas maju, tetapi energi spiritual Rinaldi terlalu kuat, mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Kenny bertindak sendiri. Dia menyalurkan seluruh energi spiritualnya dan menyerang Dantian Rinaldi dengan pukulan telapak tangan. Sebuah pukulan telapak tangan dari Dewa Emas tingkat 6 puncak mendarat tepat di Dantian Rinaldi. Jebret! Rinaldi gemetar hebat, energi spiritual di sekitarnya langsung lenyap. Dia roboh ke tanah seperti balon yang bocor, memuntahkan seteguk darah. Dantiannya hancur. Kenny menatap Rinaldi di tanah, senyum dingin terukir di bibirnya. Cuy, mau meledakkan diri. Beraninya kau tidak meminta izinku. Rinaldi terbaring di kolam darah, matanya masih terbuka, dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kenny mengangkat kakinya dan menginjak mulut Rinaldi. Kerak, mulut Rinaldi pecah, darah menyembur keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Matanya masih terbuka, tetapi telah hilang. Rinaldi, kepala desa King Feng, seorang dewa emas tingkat 6, telah meninggal. La meninggal di desanya sendiri, di depan penduduk desanya sendiri. Kepala desa, teriak penduduk desa dengan isak tangis yang memilukan. Orang-orang jatuh ke tanah karena kesedihan, anak-anak gemetar ketakutan, dan para pria mengepalkan tinju mereka, mata mereka dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kenny memandang pemandangan pembantaian itu, orang-orang yang diseret oleh tentara bayaran, wajahnya tanpa ekspresi. Teruslah mencari, katanya. Kita harus menemukan pil itu. Para tentara bayaran menggeledah seluruh desa, tetapi tidak menemukan apapun. Pil itu tidak ada di desa King Feng. Pemuda itu, Chen Ping, juga tidak ada di desa King Feng. Wajah Kenny tampak sangat muram. Kapan tepatnya Chen Ping itu akan kembali? Aku tidak tahu, kata seorang tentara bayaran dengan hati-hati. Mungkin dia tidak akan kembali. Kenny terdiam lama. Kalau begitu kita tunggu, katanya.
Kirim orang untuk menjaga semua pintu masuk desa. Laporkan segera jika Chen Ping terlihat. Kalian yang lain, teruslah mencari di desa. Ramuannya, tatapannya tertuju pada penduduk desa yang ditawan, kilatan dingin terpancar di matanya. Bunuh mereka semua. Hah, bunuh mereka semua. Tentara bayaran itu ragu-ragu. Kapten, ada ratusan dari mereka. Lalu kenapa kalau ada ratusan? Kenny mencibir. Membiarkan mereka hidup, menunggu Chen Ping kembali dan memberi tahu mereka. Bunuh mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Kilatan kejam muncul di mata tentara bayaran itu. Yal, 98. Pembantaian pun dimulai. Para pria diseret keluar satu persatu, dipaksa berlutut di alun-alun desa, dan dipenggal satu persatu. Darah menyembur dari leher mereka, mewarnai tanah menjadi merah. Kepala-kepala itu berguling di tanah, mata masih terbuka, dipenuhi kebencian dan amarah. Para wanita diseret ke dalam rumah dan dinikmati dulu sebelum dieksekusi, tangisan, permohonan belas kasihan, dan jeritan yang memilukan bergema di malam hari. Namun tak lama kemudian, suara-suara itu berhenti. Anak-anak dikumpulkan, dan seorang tentara bayaran mengangkat pedang panjangnya, menebas beberapa kepala anak-anak. Anak-anak lainnya menjerit ketakutan dan berpencar, tetapi para tentara bayaran dengan cepat mengejar dan membunuh mereka semua, satu persatu. Para lansia berlutut di tanah, tangan terkatup, melantunkan doa-doa Buddha, memohon perlindungan ilahi. Namun surga tidak melindungi mereka. Pedang para tentara bayaran terhunus, dan para lansia roboh dalam genangan darah. Seluruh desa King Feng telah menjadi neraka yang mengerikan. Mayat-mayat bertebaran di alun-alun, di jalanan, dan di dalam rumah-rumah. Darah membentuk aliran, mengalir dari desa dan mengubah sungai di luar menjadi merah. Api membumbung tinggi ke langit, menerangi separuh langit. Rumah-rumah yang dulunya hangat dan ramah kini dilalap api. Penduduk desa yang dulunya tertawa dan mengobrol kini dingin dan tak bernyawa. Tidak ada yang selamat. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak ratusan orang semuanya terbunuh. Tidak seorang pun yang selamat. Saat fajar menyingsing, para tentara bayaran akhirnya berhenti. Desa itu kini menjadi reruntuhan, tetapi baunya sangat menyengat. Bau darah dan kebakaran yang berat dan tajam memenuhi udara, hampir membuat mual. Kenny berdiri di pintu masuk desa, menatap reruntuhan di hadapannya, wajahnya tanpa ekspresi. "Apakah kalian menemukan ramuannya?" tanyanya. "Tidak," seorang tentara bayaran menggelengkan kepalanya. "Kami telah menggeledah seluruh desa, tetapi tidak menemukan apapun." Kenny mengerutkan kening. Di mana Chen Ping menyembunyikan ramuan itu? Kapten, mungkin ramuannya bahkan tidak ada di desa. Mungkin Chen Ping mengambil ramuan dan melarikan diri. Kenny terdiam lama. "Mundur," katanya. "Kembali ke markas." Para tentara bayaran menaiki hewan roh mereka dan meninggalkan desa King Feng. Suara derap kuda memudar di bawah cahaya pagi. Desa King Feng telah menjadi desa mati. Ratusan orang tergeletak berserakan di reruntuhan, tidak dikubur, tidak terawat. Kesegaran telah membeku, berubah menjadi lapisan hitam tipis yang menutupi tanah. Abu melayang tertiup angin pagi, seperti kepingan salju hitam. Pohon kuno di pintu masuk desa hangus, batangnya yang besar tergeletak di tanah. Sumur kuno di bawah pohon itu berlumuran darah merah tua,
airnya berubah menjadi merah gelap dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Platform batu di pintu masuk desa juga berlumuran merah tua. Matahari terbit. Cahaya keemasan menyinari daratan, menerangi seluruh area. Namun desa King Feng telah lenyap. Karena telah menjadi tanah mati. Angin pagi bertiup, dan abu beterbangan di udara, seolah menceritakan sebuah kisah. Namun tak seorang pun mendengar. Dan tak seorang pun peduli. Ketika Chen Ping dan kelompoknya kembali mendekat ke desa King Feng, hari sudah subuh. Sinar matahari keemasan menyinari bumi, menerangi pegunungan di kejauhan dan tanah tandus di dekatnya, semuanya tampak begitu tenang, begitu damai. Namun Chen Ping tiba-tiba berhenti. Hidungnya sedikit berkedut, bau aneh memenuhi udara. Itu adalah bau darah yang pekat dan membeku, bercampur dengan bau daging terbakar dan abu, terbawa angin pagi.